Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ripce, ya, atau harpazo. Kita akan membaca terlebih dahulu suratan Efesus. Kita baca pasal yang ketiga ayat 9 sampai 13. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Terima kasih. Di sini Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa dia itu ditetapkan untuk menjadi rasul bagi bangsa kafir atau goyim atau zaitun liar. Nah, tugasnya itu ya diberikan melalui pewahyuan. Ya. Jadi dia menerima pewahyuan untuk melayani bangsa kafir dan terakhir juga tentunya Israel. Oleh sebab itu Rasul Paulus itu menulis 13 surat itu untuk bangsa kafir, satu surat Ibrani itu untuk orang Israel. Kita akan membaca lebih lanjut, ya. Apa yang menjadi pewahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus. Ya. Namun demikian kita akan membaca Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4, kemudian dilanjutkan 9 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Langsung ayat 9 sampai yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Terima kasih. Ya, kalau Nabi Yesaya itu dia bernubuat. Pertama-tama itu digenapkan pada zamannya Raja Kores. Namun demikian firman nubuatan itu tidak berhenti, karena itu bicara zaman purba, ya, zaman perjanjian lama. Sedangkan Israel itu masih terus hidup sampai akhir zaman. Dan suratan Roma mengatakan bahwa kita zaitun liar itu akan dipakai untuk membangkitkan cemburunya zaitun asli. Itulah yang dimaksudkan bahwa ya kita dari timur itu dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan
untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan ya bahwa Tuhan itu memberitahukan keputusannya, apa yang harus dilaksanakan. Berarti kita ini harus diberitahu, berarti kita ini harus tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ya, kemudian kita juga dijelaskan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Zaitun asli dan tentunya untuk kita sendiri sebagai Zaitun liar. Nah, apa yang ditulis di dalam Yesaya ini dijelaskan secara rinci kepada Rasul Paulus, ya, kepada Rasul Paulus. Kita akan membaca Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, kita baca ayat 10 dan 14. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 14. Maksud saya 10 sampai 14 ya. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, jadi seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Kalau dia menulis Roma 8 ayat 35 sampai 39 itu adalah penderitaannya dia. Dalam surat Korintus itu ditulis ya himpunan, kumpulan dari penderitaan-penderitaannya. Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, itu semuanya menjadi kemuliaan untuk kita, bangsa kafir. Karena di dalam Efesus pasal 3 ini dijelaskan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ya, jadi bangsa kafir itu dipanggil, dipilih, itu ada rahasianya. Penuh dengan rahasia. Kalau kita baca tadi ayat 10, ya saya baca ulang. Untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya, ya ada istilah tunde. Maksud saya ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 dalam bahasa Inggrisnya. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Sudah perhatikan, ada fellowship misteri. Jadi ada kumpulan rahasia. Bapak Ibu kasih Tuhan, fellowship kemarin kita sudah mendengarkan tentang fellowship. Nah, di sini ada fellowship misteri. Jadi ketika goyim atau bangsa kafir itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, pewahyuannya diberikan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam panggilan goyim ini kita terus melakukan suatu penyelenggaraan, menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan di dalam hal apa? Sesuatu yang serba misteri dan misteri itu banyak sekali, ya, the fellowship of the mystery. Nah, Bapak ngasih Tuhan, sesuatu yang dikatakan misteri itu berarti kan bukan sesuatu yang terbuka, gampang dipahami. Dan itu kalau secara garis besar itu globalnya itu menunjuk kepada berita kitab Wahyu yang terkena pola tabernakelnya, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu terletak di ruang maha suci, ya, di ruang maha suci yang tidak boleh sembarang orang masuk.
Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang dipercayakan kepada kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan ya, the fellowship of the mystery. Karena misterinya pintu tirai, misterinya tabut, misterinya tutupan gafirat, misteri dari papan sudut, bahkan yang di atas tenda-tenda, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan banyak hal. Dan terutama tentunya misteri dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Itu harus dibuka, harus dipahami oleh pelaksana keputusan Tuhan. Kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-10, kemudian Goyim sebagai pelaksana keputusan Tuhan yang harus menyampaikan, membuka, memberitakan fellowship of the mystery tadi, dia itu haruslah punya hikmat dan makrifat, pelbagai ragam hikmat makrifat. Itu menunjuk kepada kunci-kunci makrifat yang jumlahnya sangat banyak. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, puluhan. Tentunya murid penataran hikmat pertama, ya hikmat makrifat pertama yang dimulai 17 Agustus tahun 1997, penataran pertama itu di Bandi Alit itu. Waktu itu saudara ingat ya, puasanya begitu berat, puasa melek 2 hari saja harus diulang-ulang. Orang sudah berusaha melek, jalannya sempoyongan, sampai jatuh di api unggun dan sebagainya. Itu ketika penataran murid hikmat makrifat angkatan pertama. Lah mereka itu tentunya sampai tahun 15 itu kunci makrifatnya sudah sangat banyak. Itu semuanya misteri, dan setiap kunci makrifat itu ada patennya di kerajaan surga, di dalam dewan musyawarah Tuhan. Ya. Jadi kita ini dipercaya kumpulan misteri yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian dipercaya hikmat makrifat yang juga sangat banyak, yang itu diberitahukan kepada para malaikat yang akan membantu kita. Kemudian ayat 11 saya bacakan ulang, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pemakaian Goyim, pemakaian bangsa ya non Israel, terutama hierarki dari timur, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah suatu pemakaian yang punya tujuan abadi, ya, eternal purpose, suatu tujuan yang abadi. Jadi kepercayaan kita, berita kita wahyu dan hikmat makrifat dengan pola tabernakel yang menampilkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin besar, kemudian malaikat Garuda, kemudian 7 guru, 70 penatua dan 490 penghulu. Itu Tuhan tuh punya tujuan memakai mereka tuh secara abadi. Jadi kalau orang berkata, ya kitab Wahyu ku sek kanggo apa ora? Ya kan Tuhan katakan tidak ada satu iota pun yang dihapuskan, ditambah tidak boleh, dikurangi tidak boleh. Kemudian kalau orang bertanya hierarki itu eksis enggak? Ya ini Efesus pasal 3 ayat 11. Panggilan atas Goyim itu abadi. Bukan cuma di bumi, bekerja, melaksanakan pekerjaan Tuhan. Kemudian ketika di surga, kemudian nanti kita tidak kepakai. Di surga pun ya tentunya posisi hierarki itu mulia. Karena sekalipun budak rodi, Bapak Ibu kasih Tuhan, hierarki itu budak rodi yang sakti mandraguna. Ya, budak rodi yang sakti mandraguna. Sekalipun dia itu tokoh anti fasilitas garis keras, dia itu tokoh anti fasilitas garis keras yang sugih melegedu, tahu saudara? Ya, sebagai tokoh anti fasilitas yang kaya raya, tetapi dia tahu persis kekayaannya itu untuk membangun tubuh Kristus. Kekayaannya itu bagi anak domba. Bapak yang kasih Tuhan. 2 predikat ini tentunya sangat dibenci orang, tidak disukai. Tetapi semakin jauh kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu, ya, budak rodi yang sakti mandraguna sehingga bisa membangkitkan cemburunya bangsa Israel.
Ya, tokoh anti-fasilitas garis keras yang sugih melegedu kaya raya sehingga persembahannya digunakan untuk kegerakan kuda putih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan pemakaian Tuhan ini abadi. Ya. Abadi. Bukan cuma di bumi, tetapi kemuliaannya nanti semakin besar dan semakin sempurna di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, dulu kepada hierarki pernah dibagikan, ya, satu guru itu dipercaya sekian puluh juta, penatua sekian dan sebagainya. Itu nanti semakin besar, Bapak Ibu kasih Tuhan, semakin banyak yang dipercayakan, ya. Kemudian kita baca Efesus pasal 1 ayat 15 dan seterusnya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu hanya bisa dipahami dengan tepat dan benar kalau diberikan wahyu dan hikmat makrifat. Dengan pewahyuan, ya, orang akan paham sepaham-pahamnya, ya, siapa itu anak domba Allah, siapa itu tubuh Kristus, siapa itu zaitun liar, zaitun asli. Kemudian dengan hikmat dan makrifat kita diberi mengerti betapa dahsyat pemakaian Tuhan atas goyim, ya, sampai dengan kekuatan kuasa hikmat makrifat nanti semua musuh itu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, seperti raja-raja, ya, yang berperang melawan Yosua di dalam Yosua pasal 10, karena Yosua harus membantu orang Gibeon. Maka raja-raja itu disuruh tengkurep, kemudian tengkuknya itu diinjak, baru kemudian dihukum. Jadi cara penghukuman seperti itu ditaruh di bawah kaki Kristus. Kalau menurut Kejadian 3 ayat 15-16, maka kaki itu menginjak kepala ular. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu kekuatan kuasa yang diberikan kepada hierarki, ya. Kekuatan kuasa setan jenis apapun itu takluk kepada hierarki, ya. Tentunya nanti kalau hikmat ma'rifatnya itu semakin efektif sampai menjadi sakti mandraguna, tepat pada saatnya, pada saat harus menjangkau bangsa-bangsa dan kemudian mengarah kepada Israel. Kemudian kita baca juga Efesus pasal yang ya tadi sudah dibaca, Efesus pasal 3. Kemudian Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11 tidak usah dibaca lagi, ya, untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia atau fellowship of the mystery tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, menyelenggarakan sesuatu yang misteri, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hidden, tertutup oleh pintu tirai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Ya, itu bukan pekerjaan ringan. Sepanjang zaman gereja orang berbicara tentang tokoh, ya, orang berbicara tentang gembala, malaikat sidang. Tapi ketika pewahyuan itu diberikan, itu menunjuk kepada manusia yang adalah, ya, guru yang akan dipakai oleh Tuhan, di mana Indonesia mendapatkan kemurahan, mendapatkan jatah kuota 4. Kemudian luar negeri dengan banyak negara mendapatkan jatah 3, ya. Dan untuk penatua dan penghulu Indonesia mendapatkan jatah 60%, luar negeri dari 5 benua itu 40%. Itu sesuatu yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang perlu kita itu selalu bersyukur. Ya. Kita bersyukur lebih dari kita mendapatkan uang 100 miliar. Orang punya uang 100 miliar, orang punya uang bertriliun-triliun, belum tentu kepilih jadi guru. Ya, orang terkaya, uangnya ratusan triliun, Bapak yang kasih Tuhan, belum tentu kepilih jadi penatua atau penghulu. Ya, tetapi orang kecil, ya, Tuhan berkenan seperti yang diungkapkan Tuhan dalam Injil Matius itu. Tuhan bersyukur karena Bapak itu sudah memilih anak-anak kecil, bukan orang yang berhikmat, bukan orang yang berkuasa, bukan orang besar, tetapi orang-orang kecil yang mau pikul salib, belajar pikul salib dengan sungguh-sungguh, ya sekalipun itu berat, dan melembutkan hati belajar kepada Tuhan. Orang pikul salib itu berat, tapi kalau ngosok, bahasa Jawa ya, ngosok itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, pikulan itu semakin berat. Tapi kalau kita melembutkan hati, maka Tuhan katakan karena kuk yang dipasang Tuhan itu enak. Ya, kalau orang kaya raya, uangnya miliaran, triliunan, ya disuruh mengadakan doa puasa, pergumulan, ya gampang banget. Tapi orang kecil seperti kita itu, ya, merubek tirai. Bapak yang kasih Tuhan merubek tirai untuk bisa seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, penyelenggaraan fellowship-nya misteri yang banyak itu dipercayakan kepada kita. Kita tidak boleh lupa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang misteri, serba tertutup, serba, ya, tersembunyi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan itu nanti akan kita laksanakan dalam kurun waktu 7 tahun penggenapan Kitab Wahyu yang sekarang ini sudah berjalan hampir 2 tahun, ya. Kitab Wahyu itu fokusnya, ya, Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 itu Tuhan katakan itu untuk Israel, ya, itu untuk Israel. Karena itu merupakan kegenapan Sabat yang ke-70 yang merupakan doanya Nabi Daniel. Bapak yang kasih Tuhan, 7 tahun kegenapan Kitab Wahyu itu dalam sudut pandangnya Tuhan sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 8, 7 tahun itu cuma 10 menit. Ya, 7 tahun itu sudah cuma 10 menit. Tuhan Ngendika itu berbicara. Dari yang 10 menit ini, ya, menit-menit awal itu penggenapan Wahyu pasal 6, meterai ke-6. Ketika langit itu digulung. Ya. Nah, nanti menit-menit terakhir itu tugasnya, ya, Bapak Dano Pamungkas membakar bumi seperti 2 Petrus pasal 3. Ya, segala anasir bumi dengan segala unsurnya, dengan segala anasirnya itu nanti dihancurkan, dibakar dengan api. Tapi awalnya ya Bapak Tirta itu masih bekerja. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Oleh sebab itu sebagai penyelenggara dari The Fellowship of the Mystery tadi,
Bapak Ibu Tuhan, kita itu harus betul-betul mengalami penyucian dan pendamaian. Karena yang kita kerjakan itu ada di balik tirai. Kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa menjadi penyelenggara kalau tidak merobek tirai. Merobek tirai itu tentunya ya ada meja roti, ada pelita emas, kemudian ada sembah, doa, puasa, meditasi, sehingga kita itu dibukakan sedikit demi sedikit memahami rencana Tuhan. Dari kitab Wahyu yang harfiah pasal 1 sampai pasal 22 kita harus hafal. Kemudian melalui kitab Wahyu yang 22 pasal itu ada 4 poin, 4 pilar dari pembangunan tubuh Kristus, yaitu kita harus tahu visi misi pembangunan tubuh Kristus. Kemudian kita harus tahu SDM yang dipakai itu hierarki. Kita harus tahu ketetapan masa dan SDL sumber daya lain. Kalau kita membangun tidak tahu masa, ya kalau membangun gubuknya sendiri ya saya enak dewe. Tapi kalau itu suatu proyek yang besar, proyek maha besar, ada ketetapan masa, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya itu selanjutnya. Kemudian kita itu nanti akhirnya tuh digenapi seperti apa? Lah itu yang kita pergumulkan di tempat ini. Kita bergumul bagi kegenapan kitab Wahyu. Kalau tadi di dalam Yesaya pasal 46 ya, ayat 10 sampai 11 itu Tuhan itu memberitahukan, Tuhan mengatakan. Tuhan itu selalu memberitahukan, Tuhan mengatakan kepada hambanya, baik itu dalam dewan musyawarah Tuhan maupun di dalam penataran-penataran maupun melalui ibadah, apa yang harus dilakukan oleh pelaksana keputusan Tuhan. Ya, sebagai pelaksana keputusan Tuhan, hierarki 1, 7, 70, 490 itu harus tahu ya apa yang diberitahukan, apa yang dikatakan Tuhan. Kemudian dia sebagai pelaksana keputusan Tuhan atau perintah Tuhan, hierarki juga wajib tahu apa yang diputuskan Tuhan yang harus kita laksanakan. Kalau kita tuh disuruh, kita tidak tahu dikongkon apa tak awake dhewe iki. Ya tidak bagus. Tuhan tuh tidak seperti itu cara kerjanya. Kita diberitahu, ini loh yang akan dikerjakan, ini. Ini loh yang diputuskan, kamu laksanakan. Nah, itulah namanya pelaksana keputusan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 27 sampai 28. Matius 24 ayat 27 sampai 28. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus tahu Tuhan berbicara seperti ini itu maknanya apa. Kita diperintahkan memberitakan kedatangan Tuhan itu dari timur ke barat, itu geraknya kuda putih, ya. Apa namanya, Zakaria 6 ayat 6. Kuda putih itu dari timur ke barat. Barat itu menunjuk kepada Amerika Serikat. Ya, berarti kalau kita nanti masuk ke sana, kita juga harus ngurus green card. Ya, green card. Green card itu bisa berlaku 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Green card itu untuk kita bisa tinggal di sana dan mendapatkan fasilitas, tetapi kita tidak menjadi warga negara. Nanti waktu pulang, ya ini yang berlaku selama ini, ya pulang gitu aja, tidak usah ngurus macam-macam lagi. Green card itu bahasa lainnya itu kartu sakti, ya green card itu yang berlaku di Amerika itu, ya. Itu sama dengan kartu sakti untuk kita mendapatkan fasilitas-fasilitas kalau kita punya green card itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi yang dimaksudkan barat itu Amerika. Nah, kemudian ayat 28, di mana? Kalau di dalam Injil Lukas, para murid itu bertanya, dari timur ke barat. Ya, kemudian di mana? Dan jawabnya Tuhan itu, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun.
Nanti kita akan mengerti kehendak Tuhan ini. Di mana ada bangkai, di situ burung menasar berkerumun. Ini merupakan satu sanepo, ya, yang sama dengan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca Lukas pasal 17. Ayat 34 sampai 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Kalau dalam bahasa Jawa, ngendi ana bebatang, iya ing kono bakal kekrompolane manuk Garuda. Ya. Ngendi ana bebatang, bebatang itu mayat. Iya ing kono bakal kekrompolane manuk Garuda. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini juga misteri, ya. Suatu misteri yang masuk di dalam the fellowship of the mystery, ya. Kalau dalam bahasa Jawa ada 2 orang, yang satu dibawa, satunya ditinggalkan. Bahasa Jawa ini sing siji dipulung, sijine ditinggal, sijine dipulung, sijine dipulung itu diambil, ya. Yang lain, yang satu ditinggalkan. Padahal sama-sama bekerja melayani Tuhan. Satu tempat tidur, ya, bisa ibu anak, bisa suami istri, satunya dibawa, satunya ditinggalkan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Injil Matius 24. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 30. Kedatangan Anak Manusia, permulaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ini meterai ke-6, mulai ayat 12. Ini pelaksanaan meterai ke-6, terus. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, kalau Wahyu pasal 10, Tuhan Yesus itu belum datang. Ya, ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, Tuhan Yesus belum datang. Tapi ketika meterai ke-6 itu dibuka, maka Tuhan Yesus itu mulai tampak. Sehingga kalau kita membaca Wahyu pasal 6, ya, orang-orang elit global, raja-raja, ya, perwira-perwira, pembesar-pembesar, orang kaya, semuanya itu sembunyi, minta disembunyikan dari dia yang duduk di atas tahta, karena murka anak domba itu telah tiba. Jadi Wahyu pasal 10 Tuhan Yesus itu belum datang, tetapi ketika meterai ke-6 itu dibuka, ya seperti tadi saya katakan Wahyu 6 pada ayat 12 dan seterusnya itu. Terus selanjutnya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, terima kasih. Ya, jadi meterai ke-6, kemudian anak domba tampak. Nah, kemudian malaikat itu disuruh untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Jadi kalau bukan pilihan, ya tidak dikumpulkan. Sehingga ayat di atasnya tadi, ya, yang satu dipulung, satunya ditinggalkan, satunya dipulung, satunya ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu, yang tidak diambil itu adalah tentunya bukan orang pilihan.
orang pilihan dari keempat penjuru bumi, ya, dikumpulkan oleh para malaikat dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian kalau kita membaca ayat 37 dan seterusnya, mereka itu dikumpulkan, ya, karena pada waktu itu bumi itu akan mengalami nasib seperti pada zamannya Nabi Nuh. Demikian juga yang terjadi pada kedatangan anak manusia kali yang kedua. Karena Matius 24 itu menjawab pertanyaan para murid tentang kapan bait Allah ini dirobohkan, apa tanda kedatanganmu dan apa tandanya kiamat. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi demikian. Kemudian saudara perhatikan, ya, ini pengajaran pokok atau pondasi yang teguh atau dasar yang teguh yang perlu dipegang oleh pemegang pengajaran kitab Wahyu. Bahwa kitab Wahyu itu terkena tabut perjanjian yang ada di ruang maha suci, ya. Jalan masuk ruang maha suci itu hanya satu, yaitu pintu tirai. Perobekan tirai daging itu terwujud melalui sembah, doa, puasa ngebleng, kemudian meditasi dan syafaat. Itu perobekan tirai yang kita lakukan di dalam badan fisik. Tetapi yang dimaksud dengan perobekan tirai yang sesungguhnya, kita baca Matius 25, Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, jadi perobekan tirai yang senyatanya, yang sungguh-sungguh, di mana tirai itu atau tabir itu robeknya dari atas ke bawah. Itu pada saat Tuhan Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Ini yang dimaksudkan perobekan tirai yang besar kalau dibandingkan cuma dengan doa, ya, puasa, menyembah, meditasi dan syafaat. Bapak yang ngasih Tuhan. Tapi perobekan tirai daging yang senyatanya yang dimaksudkan oleh Alkitab, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, dan kita nanti harus mengikuti jejak kemanapun dia pergi, yaitu menyerahkan nyawa. Maka barulah pintu tirai itu terbelah dari atas ke bawah dan kita masuk ke sana. Ya. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, terima kasih. Kita akan fokus pada ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka yang mana? Ya, mereka yang dibangkitkan. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berselama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Diangkat, ya, itu bahasa Inggrisnya itu caught up, ya. Bahasa Yunaninya harpazo, ya. Jadi diangkat atau caught up itu bahasa Yunaninya harpazo. Ya, tidak ada D-nya, tidak ada T-nya, harpazo, tetapi kalau membacanya harpazo. Nah, sementara, ya,
Alkitab bahasa Latin atau Vulgata untuk ayat ini ya artinya ripce. Jadi harpazo sama ripce itu sama. Ya. Kalau harpazo itu bahasa Yunani, tetapi kalau ripce itu bahasa Latin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi itu sama. Ya. Karena sesuatu yang hidden, yang misteri, ya saya bertanya kepada yang menulis. Saya bertanya kepada Popo Rasul Paulus. Popo, ya, harpazo sama ripce itu sama. Sama. Apa namanya? Itu bahasa apa? Kalau harpazo itu bahasa Yunani. Kalau ripce itu bahasa Latin. Itu Alkitabnya orang Romawi, orang Katolik. Bapak Ibu sungguh Tuhan, itu sama. Namun demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang namanya ripce itu, istilah ini baru muncul tahun 1830 Masehi. Ya. Ripce itu adalah posisi eskatologi yang dianut Kristen evangelikalisme di Amerika Serikat. Doktrin ripce ini disebarluaskan tuh melalui novel, yaitu Left Behind, ya, yang kemudian oleh Tim LaHaye dan Jerry B. Jenkins itu diterbitkan bukunya tahun 1995. Kemudian tahun 2014 itu difilmkan, di mana ada pesawat Boeing 747, ya, kemudian orang yang ada di situ, ya. Yang diangkat itu pada hilang, juga terjadi banyak kecelakaan, ya, dan itu terjadi di seluruh muka bumi. Itu film, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dan film-film sejenis ini ada kurang lebih 30. Mengapa demikian? Kok yang mempopulerkan itu justru ya novel dan film? Karena memang doktrinnya Katolik itu tidak percaya kerajaan 1000 tahun damai, sehingga disebut sebagai amil, ya, amil. Artinya tidak percaya kerajaan 1000 tahun damai, baik itu pre maupun mid ataupun post. Tetapi kerajaan 1000 tahun damai itu ya sudah berlangsung sekarang ini. Sebab itu tidak ngurusi yang namanya ripce. Tetapi justru yang membaca itu orang lain, ya, kemudian dipegang oleh gereja evangelis di Amerika, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi antara ripce dan harpazo itu sama, ya. Ini yang pertama kita pegang, Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan ripce, ya, kalau dalam ini bahasa Latin, kalau harpazo itu bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya couch up. Harpazo itu artinya, ya, yang pertama itu nulisnya CIJ tapi bacanya sis. Itu artinya menangkap, merebut, mengambil alih, menyita, memegang, merampas. Merampas itu seperti Wahyu 12, ya. Kemudian catch away. Catch away itu ditangkap. Ya. Kemudian pluk tulisnya. Bacanya mungkin plak atau bagaimana, ya. Itu memetik, merenggut, mencabut, menarik, ya. Kemudian pull, ya, itu sama menarik atau tarik, mencabut, merenggut, ya, menghela, ya. Kemudian suatu perjalanan, suatu isapan atau hitungan tarikan, daya tarik magnet, daya tariknya itu seperti magnet. Kemudian arti yang selanjutnya dari harpazo itu, ya, take by force, menggasak, dibawa dengan paksa, ya, diambil dengan kekuatan. Jadi harpazo itu bahasa Yunani kuno yang artinya mengambil atau merebut atau merampas, ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, di mana dalam bahasa Yunani tadi sudah saya sampaikan itu harpazo, dalam bahasa Latin itu
Ya dalam Alkitab Vulgata ya Gereja Roma Katolik itu ripce. Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya bertanya kepada Bapak Rasul Paulus itu tanggal 22 Januari ya jam 9.18 bertanya tentang harpazo yang sama dengan ripce tadi ya. Kemudian ya ripce adalah suatu istilah dalam eskatologi Kristen terutama dalam cabang-cabang evangelisme itu Protestan di Amerika ya. Ripce atau pengangkatan adalah penemuan sekelompok sekte evangelis di Amerika, sekelompok orang aneh. Ya, artikel itu mengatakan sekelompok orang aneh di Amerika. Komunitas Kristen yang mencintai film ripce karena mereka percaya kitab Wahyu. Jadi orang yang mencintai film ripce itu mereka yang percaya kitab Wahyu. Doktrin ripce pada novel Left Behind ya yang ditulis tadi oleh Tim LaHaye ya dan Jerry B. Jenkins yang terbit tahun 1995. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat sebenarnya ketika harpazo itu terjadi, itu apa toh yang terjadi? Ya, yang namanya diangkat itu seperti apa? Padahal tadi artinya itu kan direnggut, direbut dengan paksa, dicabut, ya dan sebagainya. Saudara nanti bisa cari di Strong Concordan itu. Nah sekarang kita baca 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 1-4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya, Allah yang mengetahuinya. Sampai ayat berapa tadi yang dibaca? Ayat 4 sudah? Ayat 3. Ya, sekarang selanjutnya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sungguh Tuhan, saya tadi malam itu tidak ikut sembahyang karena ada tamu. Tamunya siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengatakan kalau kamu pengen tahu persis tentang apa itu harpazo, ya itu dibaca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1-4. Jadi perkataan diangkat, ya entah di dalam ayat 2 ya, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lah ini bahasa ini adalah bahasa harpazo. Saudara cari di Strong Concordan, bisa langsung saudara cari. Ya, itu harpazo. Jadi harpazo itu artinya orang itu dibawa entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Kalau ayat yang keempat, ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Harpazo ke Firdaus. Maknanya apa? Bapak yang kasih Tuhan. Karena memang yang berbicara harpazo itu Rasul Paulus. Jadi dia harus menjelaskan di sini loh. Nah kemudian dia bercerita bahwa ketika KPR 9 itu terjadi, ketika dia itu dipanggil pertama kali ya dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh yang menganiaya orang Kristen, kemudian ada cahaya ya, kemudian dia menanyakan siapa? Aku, Yesus yang engkau aniaya. Nah, kemudian Rasul Paulus itu ya dituntun oleh teman seperjalanannya, kemudian di penginapan dia sendiri. Nah di situ itu dia tuh mati, Rasul Paulus tuh selama 4 hari. Jadi ketika dia tuh dibawa entah dalam tubuh entah dalam roh,
Ya ini namanya orang yang menyembunyikan identitas supaya tidak dikatakan sombong. Tapi dia dibawa ke Eden, ya itu mati selama 4 hari, Bapak Ibu sungguh Tuhan. Tapi dia sendirian, tidak ada yang tahu karena memang dia di penginapan. Kalau ada yang tahu tentu begitu mati langsung dipersiapkan penguburan. Ya, nah kemudian Tuhan memerintahkan Ananias. Ya mari kita baca KPR pasal yang ke-9. Kita baca ayat 3 mulai. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, terima kasih Bapak Ibu sungguh Tuhan. Berarti Ananias ini datang ke rumahnya tempat Saulus itu menginap, ya tentunya setelah 4 hari. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Dia kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Sebab itu tidak diberitahu kalau kamu ke tempatnya seseorang, di sana ada orang mati, tidak begitu. Tetapi diceritakan. Kemudian orang itu sedang berpuasa 3 hari 3 malam, ngebleng begitu. Itu kata Tuhan kepada Ananias. Padahal kata Rasul Paulus tadi malam, dia itu mati 4 hari. Jadi ketika dia tuh harpazo, dia itu mati 4 hari untuk menerima pewahyuan. Ya, mulai pewahyuan yang kemudian dia tulis di dalam 14 surat, yang satu untuk Israel, karena memang perintahnya kan kamu rasul untuk bangsa-bangsa dan kemudian juga untuk Israel. Bapak yang kasih Tuhan, dia mati selama 4 hari. Dia menerima pewahyuan yang sangat banyak sekali. Bagaimana goyim itu dipakai, karena Tuhan Yesus itu dia datang hanya untuk orang Israel, ya, sehingga murid-murid yang 12 itu tidak boleh pergi selain kepada domba-domba dari umat Israel. Dan Tuhan Yesus juga tidak memberitakan Injil kepada yang lain-lainnya. Tuhan Yesus itu khusus untuk Israel, Rasul Paulus untuk goyim. Baru setelah Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-10, Kornelius itu dari bangsa kafir pertama masuk. Tetapi selama Kisah Para Rasul 2, ya, gereja pertama 3.000 kemudian meningkat menjadi 5.000, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu semuanya
Kristen perdana itu orang Israel, orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak menginjil kepada bangsa kafir. Bahkan ketika perempuan Kanaan itu datang, Tuhan katakan, ya, roti bukan untuk anjing, ya. Tetapi karena orang Kanaan itu imannya kuat, direndahkan, dia semakin merendahkan diri, akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak mengasihi Tuhan, saya pernah membaca, ya, satu kesaksian sudah sekitar 8 tahun yang lalu, seorang remaja Israel itu yang mengalami kematian klinis, dia itu cuma beberapa menit, ya, kurang lebih kalau enggak 15 menit ya 30 menit, ya. Namun begitu di sana itu dalam waktu yang singkat itu dia tuh yang diperoleh itu, ya, perolehan kalau orang itu belajar sampai sekian puluh tahun. Bapak yang kasih Tuhan. Lah kalau Rasul Paulus itu 4 hari di Firdos. Bapak yang kasih Tuhan. Yang dipelajari, yang diperoleh Rasul Paulus itu banyak sekali. Bagaimana dia itu memahami, menerima kunci-kunci makrifat untuk bangsa kafir. Jadi ya kunci yang makrifat yang kita terima itu, ya, dari Rasul Paulus, dari Tuhan kepada Rasul Paulus, kemudian kepada hambanya, kemudian kepada kita semuanya. Bapak Ibu sungguh Tuhan. Jadi yang namanya ripje diangkat atau sama dengan bahasa Yunaninya harpazo, itu sama dengan, ya, seperti 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4 ini. Karena tidak mungkin darah dan daging itu masuk kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tidak mungkin Rasul Paulus itu masuk Eden itu dengan badannya ditinggal. Ya, kalau tidak ngerogoh sukmo ya mati, kalau cuma beberapa jam ya ngerogoh sukmo. Tetapi kalau sampai berhari-hari, Bapak Ibu sing ngasih Tuhan, ya itu namanya mati atau wafat atau meninggal dunia atau dipanggil Tuhan. Lah setelah 4 hari dia balik, sehingga dikatakan 14 tahun yang lalu aku kenal seseorang. Karena begitu dia menerima pewahyuan, dia tidak langsung pergi ke Yerusalem, tetapi pergi ke tanah Arab, ya, ke daerah Gunung Sinai sana. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi yang dimaksud harpazo itu, ya, saya ulangi 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi ketika dia harpazo atau ripje, badannya itu tidak ikut. Sehingga dia katakan entah di dalam tubuh, entah di dalam roh. Dia harpazo dibawa ke Eden, ya. Dibawa ke, ya, langit tingkat berapa tadi? Tingkat 3, ke surga. Jadi orang masuk surga harpazo, ya, itu tidak bisa badannya ikut, itu enggak ada. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kan ditarik, dirampas, dicabutnya apa, nyawanya dicabut. Ya, nyawanya itu dicabut. Kalau nyawa itu dicabut berarti apa? Mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu artinya mati. Harpazo yang atau ripje yang dialami oleh Rasul Paulus ini diceritakan setelah 14 tahun, diceritakan kepada Korintus, ya. Kemudian kita kembali kepada Matius 24 ayat 27 sampai 42. Ya, saya ringkas saja. Ayat 27 itu kegerakan tim yang membawa berita kedatangan Tuhan, ya, dan membawa Injil kekal seperti Wahyu 14 ayat 6-7, ya, itu dari timur ke barat, itu ke Amerika. Kemudian di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Tuhan yang waktunya tinggal 5 tahun, berarti kita ini sudah dekat sekali dengan kiamat. Kemudian setelah itu meterai
keempat itu dibuka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu perang nuklir. Ya, itu kan meterai keempat itu kan Amerika, guru Amerika. Perang nuklir. Lah, kemudian meterai kelima itu pembunuhan Kristen, ya. Sehingga mereka itu mati syahid. Ya, tentunya oleh anti Kristen. Itu meterai kelima, roh di bawah mezbah. Ketika mereka minta dibela oleh Tuhan, Tuhan katakan tunggu sampai jumlahnya genap. Nah, kemudian meterai keenam, ya seperti tadi langit bumi, ya semua yang ada di langit itu rontok, kemudian langitnya digulung, kemudian gunung dan pulau-pulau pindah tempat, terjadilah air bah yang lamanya 2 tahun. Kalau Nuh itu ya di kapal 1 tahun, kalau nanti mempelai itu ya orang yang diambil tadi Matius 24 ayat 31, malaikat itu disuruh Tuhan untuk melakukan dipulung dari keempat penjuru bumi orang pilihan itu. Kemudian ada yang tanya dibawa kemana? Ya dibawa ke tempatnya bangkai, ya ke tempatnya ada mayat. Maka nanti anak-anak Garuda itu akan ngumpul di sana. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Saudara enggak usah bingung, enggak usah wedi, enggak usah takut, ya. Saya mau ngomong terus terang itu ya rodok piye begitu, tapi saudara sabar ya. Jadi urut-urutannya secara garis besar begini. Pertama itu Wahyu pasal 10 digenapi. Kemudian CBFC ya itu dibangun. Kita akan tinggal di situ kurang lebih ya sekitar 2 tahun. Nanti terjadi fellowship yang sangat besar. Ya mencapai 3.000, mencapai 5.000, artinya ruang suci, ruang maha suci terisi, halaman terisi, artinya tabernakel itu terwujud. Ini tampaknya seperti yang dilihat Pak Diro ketika meditasi, itu orang yang sangat banyak sekali itu ya. Kemudian selanjutnya pergi ke barat, setelah tinggal di CBFC ya, kemudian pergi ke barat, membawa berita kedatangan Tuhan. Di sana perang nuklir. Kita pergi ke Amerika, perang nuklirnya dimulai di mana? Guru keempat itu. Guru keempat, guru dari mana? Kuda hijau kelabu itu. Guru hijau kelabu. Meterai keempat itu guru dari mana? Ayo dibaca. Guru Indonesia kan meterai ke-1, terus meterai ke-6, terus meterai ke-7. Ya tahu, berarti kita baca, kita Wahyu pasal yang ke-6. Meterai yang ke-4. Ayat 7 mulai. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, jadi guru keempat itu dari mana? Amerika, kuda kelabu. Bapak yang ngasih Tuhan membunuh 1/4 penduduk bumi karena yang mengikuti, yang nyusup, ya, yang menunggangi meterai keempat itu adalah maut dan kerajaan maut, setan dengan kekuasaannya untuk membunuh itu semuanya keluar pada saat meterai keempat. Lah kita tuh malah disuruh pergi ke barat, ke Amerika. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian 1/4 penduduk bumi itu dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan binatang-binatang buas di bumi.
Kalau zaman dulu yang namanya pedang itu berarti menunjuk kepada apa? Peperangan. Ya, pedang itu menggambarkan peperangan. Guruh yang dari Amerika membuka meterai yang keempat. Nah, kita pergi ke barat. Kemudian kapalnya itu, bahtera itu, ya, tempatnya pada sangkakala yang ke-7. Sangkakala ke-7 itu guruh mana? Sangkakala ke-7. Kalau meterai kan masih ora arek, ya toh. Tapi kalau sangkakala dan bokor itu kan urut. 1, 2, 3, 4 dari Indonesia, baru 5, 6, 7 itu dari luar negeri. Ya, sangkakala yang ke-7 itu guruh dari Amerika. Ya, guruh dari Amerika. Jadi kapalnya ada di daerah Amerika. Kemudian perang nuklirnya itu juga dari sana, ya. Meterai keempat itu kegerakan kuda putih yang memberitakan kedatangan Tuhan itu dari timur ke barat. Lanjut piye? Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya berarti kita akan harpazo di sana. Ya, kita akan harpazo di barat. Goro-gorone apa? Ya goro-gorone perang nuklir. Nah wes terus masuk bahtera yang ada di tempatnya guruh ke-7. Bapak masih Tuhan. Ngedeni ra? Apa saudara bisa enggak naik kapal dengan badan jiwa roh dengan fisik ini? Kalau kapal penyeberangan di Ketapang Gilimanuk ya bisa. Tapi kalau masuk kapalnya Tuhan itu tidak bisa, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak bisa. Ya, saya mau menyampaikan ini tuh ya sudah bergumul lama. Tadinya dikatakan ojo disampaikan, tidak boleh disampaikan. Tapi beberapa saatnya lalu semuanya disampaikan supaya kita tuh tenan-tenan betul-betul mengalami penyucian. Supaya kita tuh betul-betul tumbuh takut dan gentar akan Tuhan. Supaya kita tuh betul-betul menjadi budak rodi pembangunan tubuh Kristus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tuh betul-betul menjadi tokoh anti fasilitas garis keras, bukan lagi orang yang matre, bukan lagi orang yang cuma mengumpulkan uang. Bapak Ibu yang kasih, waktunya tuh sudah sangat dekat. Kita tuh pergi memberitakan kedatangan Tuhan dari timur ke barat itu ke Amerika. Nah, guru Amerika itu membuka meterai yang keempat. Perang nuklir. Nah, di sana itu sudah menunggu bahteranya Tuhan. Makanya tadi dikatakan malaikat itu mengambil dari keempat penjuru bumi, satu ditinggal, satu dibawa. Yang diambil malaikat orang pilihan, yang dipulung, dibawa kemana? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini pelajaran yang diterima Rasul Paulus itu tingkat tinggi. Dia menerimanya di dalam Dewan Musyawarah Tuhan dan dia menyembunyikan pengajaran itu 14 tahun. Baru Korintus yang kurang ajar iki dikandani. Ya, Korintus yang kurang ajar sama gembalanya itu diberitahu, kamu itu toh besok itu kalau kamu pengen selamat, kamu pengen mengalami harpazo itu maknanya seperti ini, ripce itu maknanya seperti ini. Kemudian saya ya tadi pagi ya saya tanya sama Tuhan, Tuhan berarti Henoh sama Elia itu dia ngalami apa? Ya harpazo. Lah tubuhnya di mana? Disembunyikan oleh Tuhan. Ya. Karena kan selama ini orang menganggap Elia itu sama tubuhnya terangkat. Yang jatuh apa? Bajunya. Tidak ada, tubuhnya itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi Elia Henoh itu mengalami harpazo. Ya, jiwa rohnya diangkat, direnggut, dirampas. Nah sementara fisiknya bebatang, ya jasadnya, yaitu disembunyiin sama Tuhan. Ya, sebab itu muridnya Elisa, muridnya Elia ya,
Jadi yang saya katakan naik itu Elia. Nah, Elisa itu mendapatkan 2 bagian Roh Kudus. Muridnya Elisa itu mencari jenazahnya Elia, sudah delik nih. Karena Nabi Elisa juga diberitahu, ya, tidak akan ketemu, ngeyel. Tidak, kita cari. Ngedrel sampai memintanya itu sampai mempermalukan. Saya tidak tahu jaluk sampai ngisin-ngisin gitu berarti kan ngedrel, ya toh. Ngeyel banget, dah carinan, tidak ketemu ternyata, karena memang sama Tuhan disembunyikan. Jadi Henah itu harpatso, Elia itu juga harpatso, Rasul Paulus itu juga harpatso, tetapi cuma 4 hari terus balik menjadi pemberita Injil untuk bangsa kafir. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Nah ini misteri yang tidak dibuka kepada sembarang orang, ya tidak dibuka kepada sembarang orang. Karena tabut perjanjian itu kalau dilihat sembarangan orang itu mati hukumnya, kecuali imam Harun dan anak-anaknya. Itu yang bongkar pasang tabut perjanjian dan benda-benda Maha Kudus, mulai dari mezbah korban bakaran, meja roti, pelita emas, mezbah dupa dan tabut perjanjian. Nah, karena kita ini mungkin sudah dianggap oleh Tuhan, ya, mendekati untuk pentahbisan imamat rajani, Bapak yang kasih Tuhan, kita bukan anak Lewi. Kalau anaknya Lewi kan Gerson, Kehat, Merari. Nah, tapi kalau Harun itu kan imam, ya, imam dan anak-anaknya itu yang mati 2 itu. Nah, imamat rajani itu dipercaya, ya, perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang misteri, perkara-perkara yang hidden. Bapak yang ngasih Tuhan, ya Tuhan katakan, buka, sampaikan. Nah ini juga merupakan batu ujian untuk kita, ya. Apakah saudara teguh, apa saudara nunjuk wedi, ya. Kalau kita takut, ya, Wahyu 12 itu anak laki-laki itu dirampas itu juga harpatso. Nah sementara benih yang tertinggal itu dimakan antikris. Jadi yang harpatso itu ya seperti Rasul Paulus, ya, kemudian seperti anak laki-laki, seperti Henoh, seperti Nabi Elia. Tetapi yang tertinggal itu diinjak-injak, karena halaman itu diinjak-injak. Yang tertinggal Wahyu 12 ayat 17 itu menjadi makanannya antikris. Masuk Wahyu pasal 13. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Kita baca Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ayat ini sama dengan Wahyu 6, ya, ayat 16 sampai 17, meterai ke-6. Ketika meterai ke-6 itu dibuka, terjadi bencana-bencana, langit digulung, maka orang melihat Anak Manusia, ya, duduk di atas tahta. Kemudian orang berkata, murka Anak Domba sudah tiba. Seperti tadi saya katakan, Wahyu 10 itu Tuhan belum datang, tetapi ketika meterai yang ke-6, ya, itu Tuhan sudah tampak di awang-awang, tampak di langit. Tadi dikatakan Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, ya. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kalau saudara mendengarkan suatu pemberitaan dari satu perikop, kemudian kok berbeda-beda, ya, saudara tidak usah bingung, saudara tidak usah kemudian menghakimi, ya. Injil itu hanya satu, tetapi Tuhan Yesus itu muncul di dalam keempat Injil dengan 4 aspek apa? Kepribadiannya. Yang diberitakan satu, tapi Tuhan Yesus itu kan punya karakter, ya, karakter raja, kemudian karakter hamba,
karakter anak manusia, karakter anak Allah. Dan ketika Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, melayani selama 3,5 tahun, Tuhan itu menggunakan, karena pada waktu itu di tanah tempatnya Tuhan Yesus itu ada bahasa Aram, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan pakai bahasa apa itu Injil? Pakai bahasa Yunani. Jadi Injil itu Tuhan berbicara itu dengan bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya dengan bahasa Yunani, ya. Kalau saya bersaksi, saya bertanya kepada Nabi ini, kepada Rasul ini, saudara tidak usah bingung. Wah, Bunda Nika ngelindur, ya. Kan dipimpin roh apa ngawur? Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau saudara itu menulis skripsi, menulis tesis, dan menulis disertasi, saudara kan harus pakai referensi. Saudara menggunakan menurut ini, menurut ini, menurut ini. Nah demikian juga kalau Tuhan Yesus itu berbicara, ya berkhotbah, menyampaikan Injil, maka Tuhan Yesus juga mengambil ya apa yang ditulis oleh Musa menurut hukum Taurat. Hukum Taurat kan bukan Tuhan Yesus, Matius pasal 5 itu. Kalau menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, soal perceraian dan lain-lainnya itu. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau saudara para sarjana, saudara para magister, saudara para doktor, ya itu berbicara atau menulis, itu menggunakan referensi, itu sudah kewajiban, itu keharusan. Kalau skripsi, ya referensinya masih bisa ya minimal S2, yang ditulis itu ditulis oleh S2. Tetapi kalau disertasi ya apa namanya buku yang menjadi referensi itu haruslah ditulis oleh orang S3, tidak boleh orang S1 dipakai referensi disertasi. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan saya mendapatkan bisikan Roh Kudus, ya kita sebagai gereja Tuhan harus percaya. Tidak boleh saudara kayak ngapusi, itu namanya sudah menghakimi. Karena kasih itu percaya segala sesuatu. Dene dek ngapusi apa ora urusannya karo Gusti Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang yang dipakai Tuhan. Karena dia juga sudah mempertanggungjawabkan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus mengatakan, saya ulangi ya. Taurat berkata demikian. Berarti kan Tuhan Yesus harus membaca Perjanjian Lama, ya seperti Nabi Yunus di perut ikan 3 hari, itu kan ucapan Tuhan. Tidak ada tanda lain kepada kamu angkatan yang jahat kecuali tanda Nabi Yunus, itu ucapan Tuhan. Ya, Rasul Petrus juga mereferensikan para nabi, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kalau saudara itu kita percaya, kita mengikuti kegerakan ini sudah puluhan tahun. Dan saudara hidup dalam sembah, doa, puasa, dan meditasi. Dan saudara menjadikan bait hidup ini bait sucinya Roh Kudus. Ya, bait sucinya Tuhan Yesus Kristus. Hati kita itu setiap saat mengalami penyucian dan pendamaian. Kita menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib. Kita menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Menjadi budak rodi. Kita menghamba dalam posisi yang paling rendah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati ini menjadi palenggahane Sang Kristus atau Roh Kudus. Maka ya dari sini Roh Kudus itu berbicara. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara tidak boleh menghakimi. Ya, saudara tidak boleh menghakimi. Kalau saya bicara sama Rasul Paulus itu memang betul. Buat apa menipu saudara? Tidak ada untungnya. Ya, kalau saya diberitahu sama Tuhan Yesus, ya memang demikian. Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Nabi Yesaya, ya kan memang para nabi dan para rasul itu menjadi pondasi bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang dibangun di atas para nabi dan para rasul. Kita sebagai pelaksana keputusan Tuhan kan harus tahu apa yang diputuskan para nabi dulu, apa yang diputuskan para rasul, apa yang diputuskan oleh Tuhan. Kita harus tahu apa misterinya Tuhan itu. Ya,
Seperti tadi kita sudah baca 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang namanya harpazo itu berarti direnggut, direbut, dirampas nyawanya. Take away, diambil. Ya. Take away itu diambil terus dibawa pergi. Itu artinya mati. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, ya. Kita baca. Ini kuncinya. Ya, kuncinya tuh ini. 1 Korintus pasal 15. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, jadi untuk masuk bahtera itu tidak boleh darah daging. Ya, kalau masuk kapal yang bisa tenggelam di selat-selat atau di lautan atau kapal pesiar, Bapak yang kasih Tuhan, itu darah daging. Tapi kalau masuk kerajaan surga, ya, itu tidak boleh darah daging. Darah daging tidak akan masuk. Itu kuncinya. Kemudian bagaimana caranya masuk ruang maha suci? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita ingin memahami kitab Wahyu harus merubek tirai, ya, dengan sembah, doa, puasa, ngebleng, meditasi dan sebagainya. Ada aturannya. Kalau cuma menjadi Ester atau pengantin, ya ngeblengnya 3 hari. Kalau menjadi penatua, ya ngeblengnya 16 hari. Kalau menjadi 7 guruh, ya ngeblengnya 21 hari, 21 malam. Waktu itu sudah dicanangkan, ditriangulasi, tetapi Tuhan katakan belum saatnya. Ya, nanti ada waktunya mereka itu ngebleng 21 hari. Kalau sekarang mereka bisa mati katanya. Ya, jadi ada saatnya. Kalau malaikat Garuda 40 hari 40 malam. Bapak Ibu masih Tuhan, ya. Untuk masuk ruang maha suci, ya, Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya. Tadi kita baca Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Baru ya tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Sementara para tokoh itu kalau mereka tuh akan mengalami harpazo atau akan mengalami ripje atau akan mengalami nekros. Ya, seperti Rasul Yohanes itu menjadi seperti orang mati, mengalami nekros. Ya. Itu Tuhan Yesus itu memberitahu. Ya, diberitahu Bapak yang kasih Tuhan. Kematiannya mereka itu diberitahukan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Matius 26 ayat 1 sampai 5. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu memberitakan kematiannya itu sampai 4 kali. Ya. Kemudian kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, di sini dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, karena memang diberitahu sama Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan semuanya tadi dikatakan dia itu selama hidupnya bertanding dan dia telah menyelesaikan pertandingan dan siap menerima mahkota. Terus kita baca
2 Petrus pasal 1. Kita baca ayat 3 sampai 15. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberitakan kematiannya sampai 4 kali. Rasul Paulus diberitahu, ya kemudian Rasul Petrus juga diberitahu, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, demikian juga hambanya, ya itu diberitahu bahwa harus menanggalkan kemah tubuhnya. Saya pernah sampaikan itu sebelum gempa Jogja, ya tahun 2006. Ya, namun demikian, ya karena saya ini menghambat, baru terlaksana ya 11 September tahun 2015. Dan seperti Rasul Paulus ya, setelah 4 hari kembali melayani, demikian juga hambanya itu nanti akan kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-10 untuk memimpin kegerakan akhir zaman, untuk memimpin tim dari timur, ya membangun CBFJ, kemudian tinggal memperbesar fellowship kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, fellowship kita akan ya diberkati Tuhan, batu-batu yang berserakan, batu-batu yang menjadi remuk, ya Mazmur 102 itu nanti akan dibangun. Tuhan akan membangun kembali Sion dan Yerusalem, karena Tuhan itu sayang sama batu-batunya yang remuk berserakan. Tuhan sayang sama debu-debunya. Bapak Ibu ngasih Tuhan akan dibangun, akan dipulihkan, akan kembali. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Maka sesuai dengan pertobatannya masing-masing itu nanti akan menjadi bagian tabernakel mereka, masuk halaman, masuk ruang suci ataukah ruang maha suci. Tuhan memberitahukan saat ini kepada kita semuanya hierarki, ya tim dari timur, kita akan berangkat ke barat setelah nanti berdiam selama kurang lebih 2 tahun di dalam CBFJ, kemudian berangkat ke barat. Di sana guru dari Amerika membuka, ya anak domba itu membuka meterai, kemudian muncul guru dari Amerika dengan kuda hijau kuning atau kuda kelabu yang ditunggangi, disusupi, dimanfaatkan oleh ya maut dan alam maut. Kemudian terjadi perang nuklir ketika kita di sana. Dan di sana sudah menunggu Bahtera yang dalam pengawasan guru Amerika
Ya, kita baca Wahyu pasal 11. Ayat 15. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Ya, sangkakala ketujuh itu berarti berbicara tentang guruh yang ketujuh, yaitu guruh dari Amerika. Ya, kita langsung kepada ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, jadi bahtera itu di dalam pengawasan, kekuasaan, ya tentu kuasaannya Tuhan, tetapi dipercayakan kepada guruh Amerika, pemegang, ya, peniup sangkakala yang ketujuh. Jadi kapalnya ada di sana, kita pergi ke sana, perang nuklirnya di sana, dan kita akan dipulung masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan di dalam badan jasmani, tetapi nyawa kita itu akan dirampas dengan tarikan yang kuat bagaikan magnet. Take away, dibawa masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian di dalam bahtera itu akan berlayar, ya, tinggal di sana selama 2 tahun, dan ketika meterai yang ketujuh dibuka, bumi dihancurkan 30 menit sebelum kiamat, ya, maka terjadi bumi itu menggelinding keluar dari jalannya, dari tempatnya, hancur remuk. Nah, di situ kapalnya itu terguncang, terbabit. Itu saatnya sunyi senyap setengah jam. Seperti Yesaya 26 ayat-ayat terakhir itu, masuklah umatku ketika terjadi sesuatu keributan yang dahsyat. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Kemudian kapal itu berlayar dan kita nanti akan berlabuh di tempat pengungsian. Di sana dipersiapkan untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, tempat pengungsiannya itu adalah surga. Saya pernah mendengarkan ceritanya seorang hamba Tuhan. Ada satu lembah yang sangat dalam sekali, dari atas itu sekian dan sebagainya, ya. Di daerah mengarah ke Pacet atau apa itu, ya. Kemudian saya tanyakan, ya, itu merupakan cuplikan dari tempat pengungsian, yaitu kerajaan surga yang ditinggalkan. Karena apa? Orangnya semuanya pindah ke kapal, ya, orangnya pindah ke bahtera. Kapal itu besarnya, ya, 112-nya kali bumi ini. Karena penduduknya yang ada di kapal itu ya bermiliat-miliat, mungkin triliunan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, nanti kapal itu akan masuk, ya, di tempat pengungsian, yaitu surga yang pertama, yang biasa diceritakan dalam Alkitab yang pertama ini. Kosong, dijaga para malaikat. Nah, nanti kita akan dipersiapkan di sana. Gambaran cuplikannya ya yang pernah diceritakan seorang hamba Tuhan tersebut. Suatu lembah yang sangat dalam tapi begitu indah, begitu hebat. Lah yang di sana itu lebih hebat lagi. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, ya, ada danau-danau, ada tempat sendang-sendang, ada pohon-pohon yang untuk menyembuhkan, daunnya menyembuhkan, ya, satu pohon ada 5 macam buah dan sebagainya yang pernah diceritakan di triangulasi itu. Bapak kasih Tuhan, itu ada di sana.
Dan tempat itu sekarang kosong dijaga para malaikat. Nah nanti kita ke sana, kemudian Wahyu pasal 21, kita tuh turun dari surga. Turun dari surga, masuk langit baru, bumi baru. Turun dari surga karena memang itu surga. Wahyu pasal 21, mari kita baca. Mari. Wahyu 21 ayat 1 mulai. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, jadi Yerusalem baru atau pengantin perempuan itu turun dari surga. Turun dari surga itu ya yang tadi saya katakan, dipersiapkan hutan tamannya itu di surga. Ya, terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, terima kasih. Ya, jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu turun dari surga. Ya, turun dari surga, dari tempat pengungsian, tempat dia dipersiapkan, didandani. Masuk langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru itu Tuhan katakan, ya, itu adalah planet yang namanya Kepler, ya, Kepler 452b, ya. Planet itu sudah dibuat Tuhan jutaan tahun yang lalu, namun ketika diteliti oleh ahli yang namanya Kepler, ya, begini dan sebagainya, Bapak Ibu Tuhan, maka planet itu dinamakan sesuai nama penelitinya, karena memang manusia itu diberi wewenang untuk memberi nama. Seperti Adam itu diberi wewenang di dalam Kejadian pasal 2 itu diberi mandat, diberi wewenang untuk memberi nama binatang-binatang. Dikirim Tuhan, dikasih nama, dikirim Tuhan, kasih nama. Nah demikian juga yang namanya langit baru, bumi baru itu kalau menurut istilahnya manusia itu planet yang namanya Kepler, ya, 452b. Jaraknya dari bumi itu 1402 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 9,5 triliun kilometer dalam ruang hampa cahaya, bergerak dengan kecepatan, ya, 1,0792524847 km per jam. Dengan kecepatan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi untuk mencapai jarak 1 tahun cahaya, itu kalikan kecepatan itu dengan jumlah jam dalam setahun. Hasilnya 1 tahun cahaya sama dengan, ya, 9,5 triliun kilometer. Bapak Ibu kasih Tuhan, langit baru dan bumi baru adalah Kepler 452b, ya. Untuk sampai ke sana itu diperlukan waktu yang sangat lama sekali, ribuan tahun cahaya, bermiliar kilometer. Artinya kalau kita ini darah daging tidak mungkin sampai ke sana. Kalau Rasul Paulus itu dalam darah daging, dia harpazo naik ke Taman Eden itu tidak bisa. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara nanti bisa cari ya di Google itu tentang Kepler 452b itu. Ya itu ada yang A juga, tetapi yang dipakai Tuhan itu yang B. Dan di sana itu ya di langit baru bumi baru itu yang bekerja itu Rasul Yohanes. Ya,
Rasul Yohanes tentunya dalam jiwa roh, ya, karena dia yang berbicara tentang langit baru, bumi baru, ya. Dia bekerja di sana mempersiapkan, membangun segala sesuatunya, Yerusalem baru, ya, dengan permata-permatanya, dengan pintu gerbangnya yang mutiara sangat besar. Semuanya itu dibangun oleh Rasul Yohanes. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini namanya kumpulan misteri, ya, kumpulan misteri yang tentunya tidak akan bisa dipahami oleh orang pintu gerbang, tidak akan bisa dipahami oleh orang halaman. Ya, makanan rohani itu ada 3 jenis. Kalau bayi itu dikasih susu. Ya, suratan Petrus mengatakan demikian. Kalau sudah dewasa itu makanan keras, segala jenis makanan. Ya, itu menyehatkan. Lah, kalau sudah menuju mengarah kepada kesempurnaan, Ibrani pasal 4, itu pedang bermata 2, terus mengalami penyucian. Mendengarkan firman Tuhan itu sepertinya tertusuk hatinya, mengalami seperti dicacah-cacah. Bapak yang kasih Tuhan, ada susu, ada makanan keras, ada pedang bermata 2. Nah, kalau kita serba tidak kuat, ya, dengar ini tidak kuat, dengar ini tidak kuat, ya berarti mungkin masih kanak-kanak. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di mana kita berjuang, di mana kita ini menerima firman, di mana kita menerima kumpulan misteri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disitulah kita ini bergumul. Kalau kita tahu waktunya tinggal 5 tahun, ya, untuk sampai kepada 2029 pertengahan, sementara kita 2 tahun nanti akan berfellowship, kemudian akan berangkat ke barat, di sana perang nuklir itu tombolnya dipencet, kemudian di sana sudah tersiapkan bahtera yang dibangun oleh Tuhan sejak zaman Zerubabel, ya, 500 tahun Tuhan membangun bersama para malaikat. Mulai tahun 538 sebelum Masehi sampai tahun 38 sebelum Masehi. Bapak Ibu sungguh Tuhan, itu disiapkan, dibangun Tuhan, dan Tuhan itu, ya, bertempat tinggal di dalam bahtera itu di buritan. Kita tahu buritan, ya, karena seperti Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya, waktu menyeberang danau Galilea itu kapalnya kan ditimbus angin sampai airnya masuk, ya toh. Murid-muridnya teriak-teriak. Tuhan tidur di mana? Di buritan. Tenang, tidur. Nah, demikian juga di dalam bahtera itu Tuhan itu istananya itu ada di buritan dari kapal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diberitahu kapan kita akan mengalami harpazo dan kita akan nekros. Ya. Di mana? Di mana ada mayat, di sana anak-anak Garuda itu berkumpul. Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita seperti Rasul Petrus semakin bertambah-tambah dalam iman, harap dan kasih. Ya, seperti Rasul Petrus, seperti Rasul Paulus. Kita mempersembahkan hidup ini sebagai suatu persembahan, ya, dan berjuang dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus 4 kali memberitakan kematiannya, maka dia melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak yang kasih Tuhan, kalau saudara sudah diberitahu, maka, ya, itu disimpan, kemudian dipakai untuk kita ini mengalami penyucian, betul-betul mengalami penyucian. Yang suka mencuri, berhenti. Yang suka ngawur, ngambil barangnya orang, berhenti. Orang yang suka mencuri miliknya Tuhan, ya, mencuri miliknya Tuhan, jangan sampai saudara nanti didiamkan 400 tahun, sehingga saudara menjadi Farisi, Saduki, Sanhedrin. Untung kalau masih menjadi orang SNI yang menyimpan gulungan laut mati itu. Bapak yang kasih Tuhan, bertobat saudara yang kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan, segala macam jenis kejahatan, kesombongan, kepongahan, iri dengki, minder, takut, khawatir, semuanya disingkirkan supaya nanti pada saat kita tuh diharpazo, jiwa roh kita tuh direnggut, direbut
Kalau orang mati itu kan jiwa rohnya direbut sama malaikat, jadi rebutan. Direbut oleh malaikat penjemput nyawa atau direbut oleh utusan dari Hades. Bapak yang kasih Tuhan, jadi rebutan. Kalau dia orang pilihan, ya dipulung sama malaikat. Tapi kalau dia tertinggal, ya tentunya dimasukkan oleh utusan-utusan dari neraka. Minimal diinjak-injak oleh antikris. Jadi begitu kita mengetahui kumpulan rahasia, ya, fellowship-nya misteri ini, maka kita mulai membenahi diri. Kita mulai membangun diri, membersihkan badan jiwa roh kita. Bapak yang kasih Tuhan, mulai mengalami penyucian pendamaian yang sungguh-sungguh. Kalau pendeta khotbah itu bukan cuma didengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dicatat, tapi tidak dilaksanakan. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang tidak dipulung, menjadi orang yang tidak diangkat, tidak menjadi orang yang tidak diharpatso, menjadi orang yang tidak diripse. Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya tergantung menunggu Wahyu pasal 10. Begitu itu digenapi, Bapak yang kasih Tuhan, maka tiang awan dan tiang api itu akan memulai kegerakan. Karena Wahyu pasal 10 itu ada indikasi, ada karakter tiang awan dan tiang api. Ketika lagu Yesaya 5:38, macam 5:23, ya itu dibuat. Itu yang membuat itu bukan Romo Paulus secara badani, karena Romo Paulus pergi mempersiapkan konferensi. Lah malaikat yang jaga, saya membantu untuk mendapatkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sesuai. Ya, karena saya melihat penderitaan hambanya itu, saya katakan dia itu mengabaikan segala jenis penderitaan, ya, mengabaikan semua jenis penderitaan demi mencintai Tuhan. Mati itu bukan apa-apa. Lah demikian juga kita. Ketika kita sudah diberitahu bagaimana nasib kita sebagai hierarki, itu adalah perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang tertinggi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, perkara-perkara yang sangat mulia. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi tidak ada namanya di surga itu mati, itu tidak ada. Ya kita hidup dengan jiwa roh kita itu, ya, seperti Adam dan Hawa, seperti Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di bumi ini, kita itu namanya, ya, manusia itu apa? Seperti rumput, seperti uap, seperti debu, seperti cacing, seperti berenang. Tidak ada kemuliaannya. Karena memang daging ini membawa kepada segala macam kejahatan. Lah barulah ketika seperti Rasul Petrus tadi, ya, seperti Rasul Paulus, ketika kemah jasmaninya ini dibongkar, maka dia mendapatkan kemah yang baru, tabernakel yang baru, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Adam Hawa, seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Tubuhnya Tuhan Yesus itu bisa makan dan minum. Tubuhnya Adam Hawa itu ketika diciptakan, dia dipercaya 5 mandat. Jadi di dalam tubuh kebangkitan itu ada 5 mandat, Bapak yang kasih Tuhan. Ada mandat kultur, ya, kita mengerjakan langit baru dan bumi baru, di sana bekerja. Kemudian ada mandat ekonomi, kita mendapatkan makan minum dari pekerjaan di sana. Kemudian ada mandat spiritual, kalau sudah di sana itu semuanya itu orang Kristen. Inilah yang disebut revolusi agama tidak berdarah. Semua orang yang diambil dari neraka itu, Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu menerima Injil, ya, dan mereka masuk di dalam keselamatan menjadi orang Kristen. Revolusi agama tapi tidak berdarah, itu namanya saat panen raya itu. Kemudian ada mandat biologis, ya,
Adam Hawa itu dipercaya pertama mandat biologis, kemudian mandat kultur, mandat ekonomi, mandat spiritual, mandat konservasi, dipelihara apa yang dipercayakan itu. Mandat biologis itu artinya berkembang biak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, berkembang biak, menikah. Rasul Paulus yang tidak pernah menikah di sana menikah dan berputra. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ada juga ayat mengatakan di sana itu seperti malaikat, tidak ada menikah. Ya, karena yang tanya itu orang Farisi, orang Saduki. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang tanya itu orang-orang yang sakjano itu sebenarnya itu tidak cinta Tuhan. Maka Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Orang minta dikasih tahu tanda saja karena yang tanya itu Tuhan. Ya, yang tanya Tuhan itu orang jahat, Tuhan katakan tidak ada tanda kecuali tanda yang Nabi Yunus. Nah, jadi kepada orang fasik itu Tuhan menjawab itu sesuatu ya yang tidak terbuka dalam perumpamaan dan dijawab sesuai dengan kefasikannya. Ya, tetapi di dalam langit baru bumi baru sekarang itu di surga maupun di kapal itu ada mandat biologis seperti Adam Hawa di Taman Eden itu dalam tubuh kemuliaan, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Baru setelah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dia dikeluarkan dari Eden. Eden yang tempatnya Rasul Paulus mengalami harpazo itu. Ya. Jadi saudara sudah diberitahu, ya, makanya pergumulan ini berat, pergumulan ini mahal, pergumulan ini ya memerlukan kesungguhan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara yang sudah diberitahu seperti Tuhan Yesus memberitahukan, seperti Petrus sudah diberitahu, seperti Paulus sudah diberitahu, seperti hambanya juga diberitahu, maka untuk mencapai titik itu Bapak Ibu kasih Tuhan, perbanyak pelayanan, mengasihi Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, jadi nubuatan tentang kematiannya Petrus itu, pertama-tama Petrus itu ditanya kasihnya kepada Tuhan itu seperti apa. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, ya Tuhan tidak akan berkata demikian. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan berarti bukan orang ruang maha suci. Karena kan iman, harap, kasih. Ya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, diuji kasihnya sama Tuhan. Sampai akhirnya ditanya 3 kali sampai Petrus itu Tuhan, aku tuh mengasihi engkau. Tapi Petrus kan sadar juga berkali-kali tidak percaya kepada Tuhan, mengingkari Tuhan sampai ayam berkokok itu.
Aslinya Petrus itu mencintai Tuhan, tapi dagingnya juga bersuara. Nah, kemudian Tuhan katakan, ketika engkau muda, kamu tuh pergi ke sana kemari, manut karepmu dhewe, sekalipun itu penginjilan, keliling Turki, ya, kemudian ke Athena, ke Yunani, ya, ke Itali, kemudian ke Roma. Nah, kalau kamu sudah tua, kamu memberikan tanganmu dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Itu Tuhan menyatakan bagaimana Petrus itu akan mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dengan kematiannya itu dia memuliakan Tuhan. Jadi begini, kalau orang itu belum dewasa, belum mengerti tentang kasih. Kanak-kanak itu tidak mengerti tentang kasih. Demikian juga remaja yang masih leda-lede ya. Belum punya kepastian, suka seenaknya sendiri, ya seperti Rasul Petrus itu belum memahami kasih. Tapi kalau Petrus itu sudah betul-betul mengasihi Tuhan, maka saatnya dia masuk ruang Maha Suci. Ya, saatnya dia masuk ruang Maha Suci. Masuknya dengan cara apa? Ya, bagaimana Petrus itu akan mati diberitahukan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita ini betul-betul mempelai, betul-betul mencintai Tuhan, harpazo itu tidak menakutkan. Ripce itu tidak menakutkan. Karena itu termasuk dalam bilangan pilihan yang dipulung, diambil oleh malaikat. Yang ditinggalkan itu orang yang tidak sampai kepada ruang Maha Suci. Ada jalurnya sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada jalurnya sendiri. Oleh sebab itu, saya wanti-wanti kepada saudara, setelah ini disampaikan, saudara betul-betul memanfaatkan waktu yang tinggal 6 bulan ini untuk betul-betul mengalami penyucian. Yang tadinya itu gualak setengah mati, ya, tidak punya pertimbangan roh. Kalau ngomong saenak NDW, ya, tidak tahu orang itu sakit hati atau mungkin terluka, bertobat. Yang tadinya melayani tidak sungguh-sungguh, motivasinya salah, bertobat. Orang yang suka mencuri miliknya Tuhan, milik sesamanya, dipastori suka mencuri ke sana kemari, bertobat. Bapak yang ngasih Tuhan, semuanya harus bertobat. Yang hati kita banyak terikat kepada kenikmatan daging, rasa dan harta, bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Karena nanti kalau sudah masuk Wahyu pasal 5, semuanya itu harus jadi full timer. Ya. Wahyu pasal 5 itu tentunya nanti kalau Wahyu pasal 10 sudah digenapi, 7 perkara sudah dikasihkan, semuanya harus jadi full timer. Saya ingat ya, sering dikasih tahukan kepada seorang jemaat, kamu nanti ada saatnya kamu jadi full timer. Ya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau sudah tahu begitu dipacu. Jangan menjadi jemaat sing gondokan, sebentar gondok, sebentar gondok, sebentar gondok. Bapak yang kasih Tuhan, bertobat semuanya. Efesus bertobat, Smyrna bertobat, Pergamus bertobat, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, semuanya bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, supaya kita adalah orang pilihan yang diambil oleh malaikat, direnggut oleh malaikat, diharpazo oleh malaikat. Matius 24 ayat 31 tadi, diharpazo, diripce oleh malaikat, dibawa di mana ada bangkai, di situ anak-anak Garuda itu berkumpul. Jadi malaikat Garuda itu juga sangat berperan aktif menjadi pelaksana keputusan Tuhan dari harpazo akhir zaman. Bapak yang ngasih Tuhan berperan aktif dari harpazo akhir zaman. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan kita akan perjamuan suci kali ini kita mohon untuk memeteraikan firman ini di dalam hidup kita.